Sotioto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angela dengan NPM 2411347 dari kelas 1 BUMF. Belakangan ini, masyarakat dan media di seluruh dunia heboh akan isu politik yang berlangsung di Amerika Serikat mengenai pemilihan presiden ke-59. Tidak hanya di Amerika Serikat, namun masyarakat Indonesia, terlebih lagi yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, heboh akan hasil pilkada yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, semua hal di dunia ini diibaratkan seperti koin yang memiliki dua sisi yang berbeda, bahkan politik sekalipun. Alasan tersebutlah yang mendorong saya untuk mengangkat topik permasalahan bertema pemilihan umum dengan judul Sisi Gelap Pemilu sebagai pembahasan proyek ujian tengah semester sekaligus ujian akhir semester MKDU Agama Buddha tahun ajaran 2020. Tiap calon kandidat tentu saja ingin memenangkan posisi yang dicalonkannya. Dalam situasi tersebut, terdapat beberapa calon kandidat yang memikirkan dan menghalalkan segala cara untuk menang. Alhasil, mereka menggunakan atau memikirkan metode kampanye yang sebenarnya curang dan buruk dan tidak baik untuk digunakan. Perbuatan inilah yang akan membuahkan karma buruk bagi mereka dan akan berdampak bagi orang-orang yang di sekitar mereka. Berikut merupakan contoh dari beberapa kampanye buruk atau curang yang seharusnya tidak boleh diperhatikan namun masih saja kita temukan menjelang hari pemilu. Yang pertama, black campaign atau kampanye hitam. Yang kedua, negative campaign atau kampanye negatif. Yang ketiga, money politik atau politik uang. Pertama, black campaign atau kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan kampanye yang dimana menyebarkan sesuatu tentang lawan yang tidak berdasarkan fakta. Kampanye hitam cenderung fitnah dan merupakan salah satu contoh penyebaran hoaks. Pelaku dari kampanye hitam dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar 24 juta. Kedua yaitu negatif campaign atau kampanye negatif yang dimana mengemukakan sisi negatif atau kelemahan faktual mengenai lawan politik. Hal ini tidak dilarang maupun dihukum dikarenakan berdasarkan fakta. Akan tetapi dalam agama Buddha, hal ini dianggap tidak baik dikarenakan tidak memenuhi kriteria ucapan benar atau sama waca. Terdapat alasan lainnya yang akan dibahas lebih lanjut di pembahasan akhir. Ketiga, money politik atau politik uang. Politik uang adalah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang dengan cara pemberian sembako atau uang kepada masyarakat agar orang yang dituju tidak menjalankan hak pilihnya pada saat pemilu atau memberikan suara kepada partai yang bersangkutan. Pelaku money politik terancam pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 48 juta. Munculnya pikiran, niat, dan perbuatan untuk melakukan 3 metode perbuatan tersebut dikarenakan adanya loba atau keserakahan, moha atau kepadahan batin, dan dosa atau kebencian dalam diri. Dalam agama Buddha, loba, moha, dan dosa disebut juga dengan 3 akar kejahatan. Loba dilambangkan dengan ayam jago, dosa dilambangkan dengan ular, dan moha dilambangkan dengan babi. 3 binatang tersebut menggigit ekornya satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa 3 akar kejahatan saling memengaruhi dan saling berkaitan. Loba adalah keserakahan atau kemelekatan, rasa kehausan dan keinginan untuk memiliki sesuatu dan tidak mau melepaskan segala yang dimilikinya. Apapun caranya akan dilakukan agar keinginannya dapat terpenuhi. Ketika seseorang terkendalikan oleh kemelekatan, maka ia mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dengan dalih palsu, mencela, atau merampas. Kaitan loba dengan topik masalah yang dibahas yaitu karena besarnya hasrat untuk menang dan ketakutan untuk kalah, maka para calon pun menghalalkan segala cara. Keserakahannya atau kemelekatannya terhadap kekuasaan itulah yang menyebabkan para calon melakukan sebuah kejahatan. Dosa adalah kebencian, penolakan terhadap sesuatu yang mengakibatkan pikiran penuh dengan emosi, kesal, dan penuh dengan kebencian. Pikiran untuk menyakiti, menyingkirkan, memusnahkan sesuatu karena adanya rasa benci, serta hal-hal lainnya yang tergolong untuk menolak sesuatu adalah dosa.
Kaitan dosa dengan kasus yang dibahas yaitu rasa penolakan untuk kalah dan rasa benci para calon yang mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara untuk menang. Merencanakan suatu rencana buruk kepada lawan merupakan salah satu bentuk dari dosa. Karena rasa penolakan dan rasa benci tersebut yang membuatkan mereka melakukan sebuah kejahatan. Moha adalah kebodohan batin, di mana seseorang tidak dapat membedakan perbuatan baik yang seharusnya dilakukan dan perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Kebodohan batin tersebut yang membuat mereka merasakan bahwa perbuatan jahat wajar dilakukan. Kaitan dari moha dengan kasus yang dibahas yaitu para calon yang telah melakukan loba dan dosa cenderung memiliki sifat egois, gengsi, kemunafikan, dan keangkuhan yang merupakan contoh dari moha. Mereka menganggap bahwa semestinya mereka memenangi pemilihan tersebut. Karena kebodohan batin tersebutlah yang membuat mereka tidak sadar akan baik atau buruknya perbuatan mereka. 3 akar kejahatan merupakan hal yang berbahaya bagi kehidupan makhluk-makhluk. Karena hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sekarang, namun juga berdampak pada kehidupan yang akan datang. Di dalam Itiwutaka, dijelaskan bahwa makhluk yang meninggal dan terlahir kembali di alam neraka, alam peta, maupun alam binatang dikarenakan besarnya kekuatan dari loba, moha, dan dosa atau 3 akar kejahatan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang muncul dari dalam dirinya akan merugikan orang yang berpikiran jahat, seperti buah bambu menghancurkan tumbuhnya pohon itu sendiri. Berikut beberapa syair Dhammapada yang membahas mengenai 3 akar kejahatan. Nah, teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa 3 akar kejahatan merupakan akar dari topik masalah yang diangkat. Jangan khawatir, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Sang Buddha atau Dharma. Karena Dharma merupakan ajaran Sang Buddha yang dapat menghindarkan atau menjauhkan kita dari penderitaan atau deraan masalah. Loba atau keserakahan dalam diri dapat dicegah dengan aloba, tidak nafsu serakah, dengan cara mengembangkan santuti. Santuti adalah perasaan puas atas apa yang dimiliki. Dengan ada rasanya kesadaran dan keinginan untuk melatih dan mengembangkan santuti, maka seseorang dapat mencegah terjadinya loba atau munculnya loba dalam diri. Dosa atau kebencian dalam diri dapat dicegah dengan adosa tidak membenci dengan cara mengembangkan metta bawana. Metta adalah cinta kasih, bawana adalah mengembangkan. Bila digabungkan, metta bawana artinya adalah mengembangkan cinta kasih. Dengan adanya kesadaran dan keinginan untuk mengembangkan serta melatih metta bawana, maka seseorang dapat mencegah terjadinya atau munculnya dosa dalam diri. Moha atau kebodohan batin dalam diri dapat dicegah dengan amoha atau batin yang tidak bodoh dengan cara mengembangkan panya. Panya adalah kebijaksanaan, di mana seseorang mengerti bahwa perbuatan baik dapat mengakibatkan kebahagiaan dan perbuatan buruk akan mengakibatkan penderitaan. Dengan adanya kesadaran dan keinginan untuk melatih serta mengembangkan panya, maka seseorang dapat mencegah terjadinya moha dalam diri. Berikut beberapa syair Dhammapada yang membahas mengenai betapa indahnya kehidupan bila terbebas dari 3 akar kejahatan. Dari solusi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan melatih dan mengembangkan santuti, metta bawana, serta panya, maka akan mencegah terjadinya atau munculnya 3 akar kejahatan dalam diri. Dengan hilangnya 3 akar kejahatan dalam diri, para calon akan menggunakan metode kampanye yang lebih bersih, agar tidak membuahkan karma buruk, serta membuat sebuah pemilu yang bersih. Mereka akan lebih sadar atas perbuatannya dan mencegah serta menghindari penggunaan metode black campaign, negative campaign, dan money politik yang merupakan topik dari permasalahan ini, agar tidak membuahkan sebuah karma buruk bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Nah teman-teman, tidak hanya para politikus, namun kita sebagai umat Buddha juga harus berusaha mencegah terjadinya atau munculnya 3 akar kejahatan dalam diri kita sendiri ya. Nah, jangan lupa untuk selalu melatih santuti, metta bawana, dan panya agar dapat menjalani hidup yang bahagia baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Sekian dari saya, Sotiotu. Namo Buddhaya.